Halo guys, selamat datang di channel YouTube Feryl Bima Sakti. Jangan lupa ya, klik subscribe, terus klik tombol lonceng juga. Thank you. Selamat datang di channel Cerita Horor. Ya teman-teman, ketemu lagi bareng Feryl. Sekarang ada di channel Feryl Bima Sakti, dan di konten teror kali ini kita pengen coba kayak artis-artis ala-ala gitu ya, pakai aplikasi Zoom. Karena memang sekarang kita nggak boleh terlalu banyak keluar rumah kalau memang itu nggak penting. Dan yang jelas di konten teror, cerita horor, ini ada teman aku, ada Dika Yoga Pratama, yang bakal sharing juga mengenai pengalaman dia menemui sesuatu yang mistis begitu ya. Dika, apa kabar, Dik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke. Nah, sekarang thank you banget sudah mau untuk join di channel Feryl Bima Sakti untuk sharing mengenai pengalaman kamu. Ini pengalamannya terjadi kapan, terus di mana? Pengalaman sekitar umur 3 tahun, berarti tahun 99-an, 98-99 di rumah sendiri, di Karanganyar. Oh, di Karanganyar ya. Itu pengalamannya gimana, Dik? Jadi kan kondisi, sebenarnya kan posisi rumah itu nggak belaksak banget ya, alias rumah itu pinggir jalan raya. Kalau sekarang itu berarti jalan nasional, jalan raya nasional di Karanganyar. Jadi pinggir jalan persis. Itu kondisi rumah itu rumah Pak D, rumahku, terus belakang itu perkebunan, luas banget, perkebunan lah. Nah, yang kebetulan di belakang rumah itu kebun pisang. Yang namanya anak kecil, kalau dulu itu waktu mau tidur pasti suruh kencing dulu kan, biar nggak ngompol, suruh kencing dulu. Itu sekitar jam 9, jam setengah 10-an habis nonton sinetron Angling Dharma, kalau nggak salah. Nah, disuruh kencing, kebetulan sumur itu seberangan sama rumah, jadi kan males alias gelap, ya sebenarnya takut juga kan waktu masih kecil ngeliat sumur malam kondisi gelap. Akhirnya ya udahlah kencing aja di yang dekat-dekat rumah, alias di belakang jalan akses buat masuk ke kebun belakang rumahnya itu. Nah, pas lagi pipis, ngelihat kanan kiri, pas ngelihat ke arah kebun, itu langsung ceres mata itu tertuju sama satu sosok. Dia itu kayak apa ya, bentukannya kayak manusia, tinggi, besar, warnanya hitam, dan matanya itu putih, benar-benar putih, kayak nggak ada bola matanya sama sekali, jadi putih gitu. Nah, belum selesai pipis, langsung ngibrit masuk ke rumah. Masuk kamar, ibu nanya, "Adek kenapa?" Aku kan otomatis namanya anak kecil kan ya, polos. Langsung jawab aja, nggak tahu kalau harus ngomong apa, bilang aja ke ibu itu. Kita ngelihat orang tinggi, putih, besar, hitam, warna matanya putih, tapi nggak ada bola matanya, cuma mata-mata doang yang warnanya putih gitu kan. Langsung spontan, ibu juga takut, gemeteran, apalagi aku yang lihat langsung. Ibu gemeteran, langsung ibu ke rumah Pak D, depan rumah, karena kan kebetulan Pak D juga ngerti hal yang kayak gitu. Langsung lah ibu nanya ke Pak D, itu kenapa, siapa, kok gangguin kita gitu kan. Pak D dengan katanya itu sambil santai, sambil polos, dengan santainya jawab, "Oh, paling lagi pilih bocah." Wah, ibu langsung bingung, pilih bocah gimana? Pikirnya ibu tuh aku mau diambil sama mereka gitu, mau diculik sama yang begituan, sama yang makhluk begituan tuh mau diculik. Makanya ibu langsung balik ke rumah, langsung ngelonin aku di kamar. Nah, setelah aku ngeliat dan setelah aku nyeritain, sampai pagi itu jadi susah tidur. Aku sendiri jadi susah tidur karena setelah kejadian itu ada beberapa kejadian lagi sampai paginya yang bikin aku semakin takut, tambah deg-deg gimana sih. Apalagi kan kondisi cuma di rumah berdua sama ibu, bapak lagi di Wonosobo, dan itu kondisi rumah juga belum tembok, belum bata, jadi masih pakai seng gitu loh. Kanan temboknya itu seng, atapnya juga seng. Jadi kalau misalkan ada kayak suara dikit aja, suara kecil aja gores ke si seng itu pasti kedengeran kan.
ketambahan seng itu kan gampang kalau misalnya ada yang kena karat kan bolong-bolong tuh. Iya betul. Nah itu jadi dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat ke dalam. Setelah ngelihat itu langsung dikelonin sama ibu. Yang pertama kejadian itu ada suara jadi kayak suara kalau seng kegesrek besi gimana sih bunyinya, cerit krek gitu kan, krek gitu kan. Itu kayak apa? Kuku atau besi atau apa yang gesek seng gitu? Semacam kayak apa ya, kayak tangan garuk tembok bunyinya kayak gitu kan. Maksudnya kalau tangan garuk tembok kan krek gitu kan. Nah itu ibu dengar, tapi ibu ngerespon, tapi aku pura-pura merem, aku pura-pura tidur, aku pura-pura nggak dengar, pokoknya pura-pura tidur aja kan, pura-pura tidur. Tapi tambah lama suaranya itu jadi, kalau misalkan yang tadinya kelihatannya dari arah sana, lama-lama itu kayak ke sekeliling rumah gitu loh. Jadi kayak muterin rumah, jadi dari sana pindah ke sana, lama-lama deket. Nah deket, posisi itu udah di kamar, akhirnya ibu nggak tahu kenapa ibu bangun terus sholat kan otomatis ambil wudhu di luar, ke sumur. Posisi pintu namanya pintu seng kan diganjel pakai kayu, tapi kalau nutup nggak bisa mentok, kalau buka juga nggak bisa mentok, jadi cuma sampai buka setengah doang itu tuh, kayak 45 derajat. Nah anehnya yang biasanya kalau misalkan mau buka atau nutup itu lancar, cuman kalau mau sampai mentok itu udah ganjel kan. Tapi ini nggak ada apa-apa, tahu pintu itu yang tadinya setengah kebuka, tahu buka plong gitu loh, padahal nggak ada angin, nggak ada apa. Jadi itu tahu pintu buka, suaranya kan kalau kayak di film-film horor kan bunyinya kayak gimana, itu beneran, suaranya itu beneran gitu, itu kebuka, Nah pas apa yang biasanya pintu itu nggak bisa sampai mentok, sampai ke tembok gini mentok, ini sampai tembok gitu loh. Yang biasanya cuma sampai segini doang, udah nggak bisa mentok lagi. Tapi yang ini nyampe gitu, jadi kayak dibanting gitu loh. Nah udah aku jerit, ibu masuk terus sholat, kayak wiridan gitu loh, kayak berdoa. Aku di kasur diam aja sambil nangis, aku nangis, ibu juga nggak tahunya nangis, sama-sama takut, nggak tahu harus gimana gitu kan. Akhirnya pas mau memutuskan buat ya udahlah nih tidur tempatnya Pak De aja yang depan rumah, soalnya kan cari aman juga. Tapi ngeliat kondisi kayaknya juga rumah Pak De udah gelap, udah pada tidur. Akhirnya mau nggak mau dengan sangat terpaksa udah tetap stay di situ sampai pagi, apapun itunya ya udah ambil masa bodoh, ambil cuek aja. Dan ternyata itu benar-benar salah dengan nyuekin mereka, itu benar-benar salah. Karena setelah kejadian itu tambah lagi, jadi kayak semacam diteror semalaman gitu loh. Nah diteror semalaman itu jadi kayak kalau misalkan dari seng kan ada bolongan, itu kan kelihatan jelas ya, Ini yang dari dalam rumah ini dari dalam ngelihat keluar, aku pribadi ngelihat keluar itu kayak ada, tahu itu nggak, apa sih namanya kalau bola api, cara orang Jawa bola api apa sih ya? Kemamang. Nah kayak kemamang gitu, persis di kebun belakang rumah. Jadi seng itu bolong, tetap kelihatan kalau ada cahaya itu, kayak kemamang itu lewat, terus bolak-balik, terus diam di situ kelihatan banget. Apalagi kerasa tambah itu kayak merinding gitu loh, udah merinding gak enak, ketambahan dilalah ya persis kayak film-film horor. Pas itu langsung deres, hujan terus angin, wah tambah aku nangis, ibu nangis juga, pokoknya nggak ada obat lah itu. Ibu nangis, nah, kalau pengalaman yang paling itu kan sering banget jadinya setelah malam itu kan datang untuk kayak teror gitu. Yang paling mengerikan yang pernah kamu alamin sama ibu kamu alami itu apa selama teror itu berlanjut? Kalau yang selama semalam itu? Enggak, yang setelah itu. Oh, setelah itu seringnya diliatin. Jadi itu mereka kayak udah yang tadinya cuma sekedar memberi rasa, maksudnya memberi tahu cara rasa kayak merinding atau mungkin apa. Ini kemarin kayak mulai berani nampakin gitu loh. Kayak berani nampakin diri, kayak misalnya pas, dan seringnya
apa ya, kondisi itu ketika aku sama ibu itu misah. Jadi aku di mana, ibu di mana, nah itu pasti kalau nggak aku ya pasti ibu yang sering diliatin kan. Misalkan aku lagi di kamar, ibu lagi di dapur, atau ibu lagi di sumur, itu pasti mereka langsung kayak kesempatan gitu loh, kesempatan buat nakutin orang gitu kan. Yang paling aku takut pas setelah kejadian itu yang sering dialami sama aku sama ibu tuh, ibu di sumur dia ngelihat pocong, beliau ngelihat pocong dari kondisi kayak pocongnya itu jongkok, kan sumur kan kayak gini, jadi dari balik sumurnya itu pocong kayak dari jongkok ke berdiri gitu loh. Nah dari posisi jongkok ke berdiri, ibu juga nggak berani kan, ibu langsung masuk rumah. Di waktu yang sama aku itu ngelihat ada anak kecil berdiri di bawah pohon mangga, karena di samping sumur itu ada pohon mangga gede, udah gede pokoknya, hitungannya pohon mangga udah tua. Aku ngeliat ada pohon mangga, ada anak di bawah pohon mangga, dan ibu ngeliat ada pocong di sumur. Itu bener-bener aku nggak berani ngomong ke ibu, takutnya ibu takut, dan nggak taunya ibu juga nggak berani cerita ke aku karena takutnya aku yang takut. Kamu takut juga. Nah, soalnya setelah itu sampai sekarang aku pribadi malah jadi kayak sering jadi lebih peka ke ngefeknya ke aku, itu jadi kayak lebih peka gitu loh, lebih gampang kayak ngeliat, tahu pas lagi iseng ngeliat kemana, tahu itu apaan gitu. Oke, nah itu berlangsung berapa lama sampai akhirnya sosok-sosok tersebut nggak muncul lagi, atau mungkin sampai sekarang juga masih muncul lagi? Kalau yang di rumah itu sekitar 2 hari setelah kejadian yang pertama itu kan ngomong ke Pak D, terus sama Pak D ceritanya kayak dipindah tempatkan supaya nggak di rumahku lagi gitu loh, dipindah tempatkan supaya nggak ke rumahku lagi. Tapi kalau misalkan pengaruh efek kayak sering ngelihatnya atau ya mungkin sampai sekarang masih. Oke. Begitu aja, sepertinya durasinya juga udah cukup panjang. Thank you banget. Next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan sepertinya juga masih banyak pengalaman-pengalaman mistis yang pernah kamu alami juga ya, Dik? Lumayan banyak. Oke, thank you ya, Dik, ya, sudah sharing mengenai pengalaman mistisnya. Ya. Thank you juga buat kamu yang udah nonton. Yang jelas harus subscribe, komen, dan juga like. Dan see you next time di cerita horor lainnya juga. Thank you and bye-bye.